Yang paling parah adalah anak. Yang paling parah anak. Kalau informasi dari rumah sakit sampai luka bakar 40%. Jadi mengalami gangguan, tidak mengalami gangguan fungsi utama panca inderanya, tetapi secara estetika maupun ini kemudian harus diangkat satu telinga sebelah kanan ya, sebelah kanannya harus diangkat satu. Tetapi fungsi mata, fungsi telinga masih bisa berjalan dengan baik. Hanya memang secara estetika kemudian sangat memprihatinkan. Ketiga korban kemudian dibawa ke rumah sakit dengan kondisi luka bakar di bagian wajah dan tubuh lainnya. Lalu, siapa yang tega berbuat keji kepada ketiga korban? Pria inilah yang telah melakukannya. Namanya Rezi Toti Saputra alias Kenji. Pria ini tak lain adalah suami Sri Hardianti, sekaligus ayah kandung bocah perempuan berusia 2 tahun yang ikut jadi korban. Setelah hampir 1 bulan buron, Kenji akhirnya diringkus aparat kepolisian resort Metro Bekasi. Polisi terpaksa memberikan tindakan tegas terukur kepada Kenji karena Kenji berusaha melawan saat hendak diringkus. Ada informasi dari masyarakat bahwa keberadaannya ada di salah satu rumah atau kediaman. Kemudian memang sebelumnya juga kita pernah melakukan pengecekan terhadap tempat-tempat di mana biasa Kenji bersembunyi, yaitu salah satunya ada kuburan-kuburan yang dianggap keramat. Setelah itu karena tanggal 9 malam bertepatan dengan besoknya adalah Idul Adha. Nah, dia ada di salah satu tempat di keluarganya di daerah Citarik seperti itu. Sempat ada perlawanan, yaitu dia sempat kabur, dan juga karena kita takut dia masih ada barang bukti yang lainnya, akhirnya kita melakukan tindakan terukur dan tegas. Sementara itu polisi masih memburu pria berinisial A, teman Kenji yang saat itu mengantar Kenji menjalankan aksinya. Yang mengantarkan tersangka dari tempat kos sampai ke lokasi atau TKP, dan dia tahu bahwa dia akan melakukan penyiraman itu, ini yang kita jadikan sebagai tersangka dalam saat ini dalam DPO. Rezi Toti Saputra alias Kenji akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyiraman air keras dengan korban istri, anak, dan mertua perempuannya. Untuk kami sendiri bisa melakukan penetapan tersangka terhadap si R alias Kenji ini berdasarkan 2 alat bukti. Yang pertama ada keterangan dari saksi dan juga adanya petunjuk-petunjuk yang menguatkan bahwa memang pelakunya itu si Kenji sendiri, dan juga ada si saksi bisa menyatakan bahwa memang pelakunya pada saat itu adalah si Kenji, seperti itu, Mas. Sejumlah barang bukti pun disita polisi dalam kasus ini. Yang utama adalah botol yang tempat sebelum melakukan penyiraman, pemindahan dari botol utama ke dalam botol sebelum dilakukan penyiraman kepada korban.
Itu alat bukti utama ya. Kemudian ada beberapa piece kain atau baju yang dipakai oleh korban pada saat peristiwa. Lalu, apa motif dari kasus kekerasan dalam rumah tangga ini? Jadi kalau motif-motifnya persoalan rumah tangga, ada yang akumulasi menurut saya. Ada yang dari faktor ekonomi, kemudian ada juga faktor kecemburuan yang kemudian terakumulasi, dan kemudian si pelaku merasa bahwa korban ingin memisahkan diri dari yang bersangkutan. Kini Kenji jadi pesakitan akibat dari ulah yang sangat keji terhadap istri, anak, dan mertuanya.